akan masuk ucapan selamat datang Pak Pendeta, Bapak Ibu yang kami sapa kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tentunya pertama-tama kita patut menaikkan pujian dan syukur kepada Maha Besar Tuhan, karena di sore yang indah ini kita lagi masih diperkenankan Tuhan untuk boleh beribadah, memuji dan membesarkan nama Tuhan lewat ibadat Wanita Ibu Jemaat Exodus Paniki 2 saat ini. Dan ibadah saat ini akan dipimpin langsung oleh yang terkasih Bapak Pendeta Armando Lekas STH. Dan untuk itu marilah kita semua siapkan hati kita. Kita akan sambut ibadat di sore ini, dan kami juga menyampaikan selamat datang bagi kita semua, bagi ibu-ibu yang sudah sama-sama beribadah pada sore yang indah ini. Untuk itu kami menyampaikan selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Dan kita masuk dalam ibadah sore hari ini akan dipimpin yang terkasih Bapak Pendeta Armando Legas STH. Untuk itu mari kita berdiri, kita angkat satu pujian Kidung Jemaat nomor 10 nomor 1, Pujilah Tuhan Sang Raja. Ibadah ini, pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Jemaat silakan duduk. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam doa, dan mari berdoa. Di sore hari yang indah dan berbahagia ini ya Tuhan, kami menaikkan ungkapan syukur dan rasa terima kasih kami kepadamu karena pemeliharaan dan tolongan yang daripadamu senantiasa diimani, tetap terus berlaku dalam kehidupan yang kami jalani, sehingga kami ada sebagaimana kami ada itu karena Tuhan yang menopang kami. Dan di kesempatan ini Bapa, dalam kerinduan kami untuk beribadah, memuji dan mengagungkan kebesaran nama-Mu, baik kami yang ada di gedung gereja ini, Komisi Wanita Ibu, bahkan juga kami yang ada di rumah kami masing-masing, hendak membaca
merenungkan bagian kebenaran firman. Karena itu ya Tuhan, Engkau tolong kami sekalian, anugerahkan kami hikmat surgawi, Engkau taruhkan bagi pribadi-pribadi kami, agar ketika firman disampaikan, itu benar-benar menjadi kekuatan dan pedoman ketika kami akan melanjutkan kehidupan yang Engkau beri bagi kami. Maka berfirmanlah, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, baiklah di kesempatan ini saya mengajak bagi kita sekalian untuk membuka kebenaran firman yang diambil dalam kitab Nehemia pasal 2 ayat 11 sampai ayat yang ke-20. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Tekad untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Demikian firman Tuhan. Maka tibalah aku di Yerusalem. Sesudah 3 hari aku di sana. Bangunlah aku pada malam hari bersama-sama mereka, bersama-sama beberapa orang saja yang menyertai aku. Aku tidak beritahukan kepada siapapun rencana yang akan kulakukan untuk Yerusalem. Yang diberikan Allahku dalam hatiku, juga tak ada lain binatang kepadaku kecuali yang kutunggangi. Demikian pada malam hari aku keluar melalui pintu gerbang lebak ke jurusan mata air ular naga dan pintu gerbang sampah. Aku menyelidiki dengan seksama tembok-tembok Yerusalem yang telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya yang habis dimakan api. Lalu aku meneruskan perjalananku ke pintu gerbang mata air dan ke kolam raja, karena binatang yang kutunggangi tidak dapat lalu di tempat itu. Aku naik ke atas melalui wadi pada malam hari dan menyelidiki dengan seksama tembok itu. Kemudian aku kembali lalu masuk melalui pintu gerbang lebak. Demikianlah aku pulang. Para penguasa tidak tahu kemana aku telah pergi dan apa yang telah kulakukan, karena sampai kini aku belum memberitahukan apa-apa kepada orang Yahudi, baik kepada para imam maupun kepada para pemuka, kepada para penguasa dan para petugas lainnya. Berkatalah aku kepada mereka, kamu lihat kemalangan yang kita alami, yakni Yerusalem telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem supaya kita tidak lagi dicela. Ketika ku beritahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku, dan juga apa yang dikatakan raja kepadaku, berkatalah mereka, kami siap untuk membangun. Dan dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Ketika Sanbalat orang Horon dan Tobia orang Ammon, pelayan itu, dan Geshem orang Arab mendengar itu, mereka mengolok-olokkan dan menghina kami. Kata mereka, apa yang kamu lakukan itu? Apa yang kamu mau berontak terhadap raja? Aku menjawab mereka, kataku, Allah semesta langit, dialah yang membuat kami berhasil. Kami hamba-hambanya telah siap untuk membangun, tetapi kamu tak punya bagian atau hak dan tidak akan diingat di Yerusalem. Demikian jauh kebenaran firman Tuhan, yang berbahagia mereka yang mendengar dan yang memeliharanya. Amin. Salam kasih dalam
Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Damai di hati. Shalom. Puji Tuhan. Wanita, kaum ibu, baik yang ada di gedung gereja ini, para komisi WKI dan anggota WKI yang ada di rumah masing-masing, yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita memperhatikan tanggal yang ada, ini sudah tanggal 14 Agustus 2020, artinya tidak lama lagi kita akan merayakan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-75, dan ini merupakan sukacita yang besar bagi kita yang ada di dalamnya. Tinggal 3 hari kita akan merayakan hari besar ini, negara kita, sehingga banyak atribut-atribut yang dapat kita lihat atau lambang-lambang bendera merah putih. Itu merupakan suatu sukacita dan kebahagiaan sebagai ungkapan yang boleh disampaikan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dalam perenungan ini yang diangkat dalam kitab Nehemia pasal 2 ayat 11 sampai 20, dan yang menjadi tema sepanjang minggu yang berjalan ini ialah bersama membangun bangsa. Nah, dalam bacaan kebenaran firman Tuhan menceritakan sosok seorang figur, seorang pemimpin yang sangat luar biasa. Dedikasinya kepada yang dipimpinnya, kepada umat-umatnya. Nehemia tentu kita kenal bersama sosok figur ini. Dalam kehidupan, khusus dalam perenungan ini, kalau saya melihat ada 3 poin penting atau 3 karakter yang melekat dalam kehidupannya. Yang pertama, Nehemia adalah seorang pejuang. Kedua, di pasal sebelumnya Nehemia adalah pendoa. Kalau kita lihat di pasal pertama, doa Nehemia bagi orang Israel. Dan yang ketiga, Nehemia selalu mengandalkan Tuhan segala sesuatu yang hendak dikerjakannya. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, dalam bacaan ini, kalau kita mencermati dengan benar, saat dimana Nehemia ia berada di istana kerajaan Persia, dalam uraian bacaan itu dikatakan ia sebagai juru minuman raja. Jadi ada posisi, ada jabatan di istana kerajaan Persia. Sementara ia melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, ia didatangi oleh saudara-saudaranya, yaitu Hanani dan beberapa orang Yahudi. Mereka hendak menyampaikan apa yang terjadi di Yerusalem, khususnya reruntuhan tembok, pintu gerbang, sehingga kesemuanya tinggal menjadi puing-puing. Mendengar hal itu, Nehemia sangat berduka cita. Ia sangat sedih keberadaan rekan-rekannya yang ada di Yerusalem pada waktu itu. Dan setelah ia mendengar
keluhan-keluhan dari saudara-saudaranya, sebagian dari orang Yahudi, ia pun berinisiatif untuk datang dia datang untuk melihat keberadaan Yerusalem. Jadi kedatangannya di Yerusalem, ia mau memantau, ia mau melihat secara langsung apakah benar yang disampaikan oleh saudara-saudaranya dan sebagian orang Yahudi dengan kerusakan tembok-tembok Yerusalem, pintu gerbang dan tinggal menjadi puing-puing, dan kenyataannya memang benar adanya. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dan melihat keberadaan itu pun Nehemia dari hatinya yang paling dalam, ia pun sangat berempati, bersimpati dengan keadaan yang ada, dengan pergumulan dan beban kehidupan yang dialami oleh saudara-saudaranya ini. Sehingga ia pun dengan optimis meyakini dengan kuasa Tuhan ketika ia berjalan bersama Tuhan dalam setiap rencana dan usahanya dalam hal ini, dalam keinginannya untuk membangun kembali tembok Yerusalem, pasti akan berhasil, pasti akan tercapai kalau ia senantiasa melibatkan Tuhan. Dan itu pun timbul di benak pikiran, dan ia pun mengupayakan itu, seperti yang diuraikan di dalam bacaan kita saat ini, yang dikatakan di ayat 17 dan ayatnya yang ke-18. Berkatalah aku kepada mereka, kamu lihat kemalangan yang kita alami, yakni Yerusalem telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem supaya kita tidak lagi dicela ketika kuberitahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku, dan juga apa yang dikatakan Raja kepadaku. Berkatalah mereka, kami siap untuk membangun, dan dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Jadi apa yang hendak disampaikan bagi saudara-saudaranya atau sebagian orang Yahudi, sesungguhnya ada respon baik. Bahkan raja sekalipun menerima dan mendukung niat baiknya ini untuk membangun kembali tembok kota itu. Nah, dalam perencanaan itu, ketika hendak mau memulaikan suatu pekerjaan, tentu segala sesuatu hal yang baik pasti ada juga tantangan, ada juga hambatan. Dan tantangan dan hambatan ini datang dari bangsa-bangsa sekitar yang tidak suka dan tidak mau dalam pembangunan tembok Yerusalem ini. Artinya mereka mau mengacaukan supaya apa yang menjadi perencanaan itu tidak akan terjadi. Tetapi Nehemia dengan keyakinan kepada kuasa Allah, ia yakin sekalipun bangsa-bangsa yang mengancam, menolak dalam pembangunan ini, ia yakin bersama Tuhan segala persoalan, segala tantangan pasti terselesaikan. Dan benar sebagai pembuktian, ia pun berhasil membangun tembok Yerusalem kembali bersama dengan rekan-rekan dan saudara-saudaranya. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, melalui perenungan ini tentu bersama kita belajar bahwa dalam hidup yang kita jalani, kita juga harus memiliki 3 sifat atau 3 karakter yang dimiliki oleh Nehemia, yaitu seorang pejuang, pendoa, dan senantiasa terus mengandalkan Tuhan, ya kan? Ia mengandalkan Tuhan melalui doa yang disampaikan kepada Tuhan,
dan dibarengi dengan perjuangan, berupaya untuk mewujudkan apa yang menjadi rencana dan harapan. Begitu juga kita dalam bersama membangun bangsa, kita juga senantiasa harus melibatkan Tuhan, senantiasa terus berdoa dan berupaya dalam kesejahteraan negeri kita ini. Artinya dari diri kita sendiri, bukan kita senantiasa berharap pada pemerintah yang ada untuk kesejahteraan bangsa kita, tetapi dari diri kita sendiri supaya dapat mensejahterakan negeri ini. Karena itu milikilah 3 karakter ini. Kalau kita memiliki 3 karakter ini, bukan hanya saja kita bersama membangun bangsa, tetapi kita dapat juga membangun kehidupan kita, pribadi kita, keluarga kita, bahkan jemaat yang kita kasihi. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, terakhir yang saya mau katakan, keberhasilan Nehemia karena ada faktor juga, ada metode yang hendak disampaikan kepada saudara-saudara, kepada rekan-rekannya. Metodenya merupakan penyampaian yang disampaikan kepada mereka itu dengan kasih, itu dengan lemah lembut, sehingga dapat diterima dengan baik, sehingga mereka pun mendukung, mereka menopang dalam kerja pembangunan itu, ya kan? Begitu juga dengan kita sebagai wanita atau ibu di tengah kehidupan keluarga, baik kepada suami, kepada anak-anak, kepada orang tua, kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka apa yang hendak kita sampaikan supaya mereka dapat menerima, menopang dan mendukung kita, harus menggunakan juga metode yang disampaikan oleh Nehemia, ialah metode dalam penyampaian bentuk kasih, dengan lemah lembut, dengan ketulusan, bukan dengan keadaan nada tinggi atau kasar, sehingga boleh orang menerima dengan baik, tetapi perkataan kita yang tidak baik menimbulkan sesuatu yang tidak baik pula, dan itu menjadi suatu perenungan bagi kita supaya kita sebagai wanita atau ibu jemaat Exodus Paniki 2 senantiasa benar-benar melakukan apa yang menjadi kehendak dan perintah Tuhan sesuai apa yang kita renungkan saat ini. Tuhan akan memampukan kita untuk memperlakukan firman-Nya. Amin. Diundang kita berdiri, kita menyanyi dalam NPT nomor 28 ayat 1, ya Tuhan tolong. Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat. Tuhan yang Maha Murah dalam nama Yesus Kristus dengan perantaraan Roh Kudus membukakan jalan bagimu. Tuhan menyertai kamu dalam setiap perjalanan. Tuhan menopang kamu bila hendak rebah. Tuhan menganugerahkan perteduhan dan melindungi kamu. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kamu dan mencurahkan kepadamu sejahtera dan keselamatan sekarang ini sampai selama-lamanya. Silakan duduk. Demikianlah ibadah telah selesai. Yesus memberkati.